Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatima Az-Zahra, Hairunisa, dan Nazula Syaharani akan menjelaskan materi tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu apa sih? Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetoda bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir dari penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian kuantitatif. Poin A yaitu persiapan. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Yang kedua, memilih lapangan. Memilih lapangan sesuai dengan permasalahan yang sedang diangkat dalam penelitian. Maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data dengan mengasumsikan bahwa penelitian kualitatif jumlah informan tidak terlalu berpengaruh daripada konteks. Yang ketiga yaitu mengurus perizinan. Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian, terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti. Yang keempat, menjajaki dan menilai keadaan. Proses ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah yang akan menjadi alat utama, maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali atau tersembunyikan atau disembunyikan, ataupun sebaliknya, bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu. Yang kelima, memilih dan memanfaatkan informan. Hal ini diperlukan yaitu untuk menentukan partner kerja sebagai mata kedua kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian atau kepentingan karir. Yang keenam, menyiapkan instrumen penelitian. Dalam hal ini, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data atau instrumen. Maka dari itu, peneliti perlu menyiapkan instrumen penelitian secara matang, karena peneliti akan terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi-informasi yang dibutuhkan. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang dapat digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang ketujuh, persoalan etika dalam penelitian.
Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. Dengan demikian, peneliti hendaknya mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis, maupun mental. Selanjutnya beralih ke poin B, yaitu lapangan. Yang pertama yaitu memahami dan memasuki lapangan. Memahami yang dimaksud adalah memahami latar penelitian, yaitu latar terbuka, di mana secara terbuka orang berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati, latar penutup di mana peneliti hanya berinteraksi secara langsung dengan orang. Selanjutnya yaitu penampilan. Menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Bertindak netral dengan peran serta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek. Yang terakhir yaitu jumlah waktu studi, pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi yang akan dibutuhkan. Yang kedua yaitu aktif dalam kegiatan atau pengumpulan data. Pendekatan kualitatif yang dipergunakan beranjak dari bahwa hasil yang diperoleh dapat dilihat dari proses secara utuh untuk memenuhi hasil yang akurat. Maka pendekatan ini menempatkan peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh. Poin terakhir yaitu poin C, pengolahan data. Yang pertama yaitu reduksi data. Data yang diperoleh dan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil pengikhtiaran dan milah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Yang kedua yaitu display data. Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks, sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya. Yang ketiga yaitu analisis data. Contoh analisis data yang dipergunakan seperti model konteks analisis yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan menggunakan teknik analisis dalam memprediksikan. Adapun kegiatan yang dijalankan dalam proses analisis ini meliputi menerapkan lambang-lambang tertentu, klarifikasi data berdasarkan lambang atau simbol, dan melakukan prediksi atas data. Yang keempat, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Yang kelima yaitu meningkatkan keabsahan hasil. Yang keenam, narasi hasil analisis. Pembahasan dalam penelitian kualitatif menyajikan informasi dalam bentuk teks tertulis atau bentuk-bentuk gambar mati atau hidup seperti foto dan video dan lain-lain. Dalam menarasikan data kualitatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Tentukan bentuk form yang akan digunakan dalam menarasikan data. 2. Hubungkan bagaimana hasil yang terbentuk narasi itu menunjukkan tipe atau bentuk keluaran yang sudah didesain sebelumnya, dan jelaskan bagaimana keluaran yang berupa narasi itu mengkooperasikan antara teori dan literasi yang mendukung topik. Selanjutnya yaitu data penelitian kualitatif. Di dalamnya berisikan 4 poin. Poin yang pertama yaitu observasi. Menurut S. Margono dalam Zuria 2009, poin 173, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematif terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi karena penting untuk melihat perilaku dalam keadaan atau setting alamiah, melihat dinamika dan gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada. Poin yang kedua yaitu wawancara atau interview, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Zuria, wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
dalam penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Poin yang ketiga yaitu dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Poin yang keempat yaitu triangulasi. Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Yang berarti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data-data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Kesimpulannya adalah 1. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah, dan dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya. 2. Tahap-tahapan dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Pralapangan, yaitu menyusun rancangan, memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajangi dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrumen persoalan etika dalam lapangan. B. Lapangan, yaitu memahami dan memasuki lapangan untuk mengumpulkan data. C. Pengolahan data, yang di dalamnya terdapat reduksi, data display, data analis, mengambil kesimpulan dan verifikasi, kemudian meningkatkan keabsahan dan narasi dari hasil penelitian. Kesimpulan yang ketiga yaitu terdapat 4 macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan pada analisis datanya dilakukan sebelum di lapangan dan setelah di lapangan dengan model Mills dan Huberman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.